Selamat siang teman pemilih KPU Kota Jakarta Utara. Berjumpa lagi dengan podcast KPU Kota Jakarta Utara. Dengan tema pada siang hari ini adalah PDPB. Apa itu PDPB? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah anggota KPU Kota Jakarta Utara, Bapak Masril Sumantau. Nah, sebelum kita masuk ke tema berikutnya, alangkah asiknya nih kita ngobrol dengan Pak Masril. Beliau itu sebelum jadi anggota KPU pernah di mana saja. Baik, kita langsung aja tanya-tanya beliau. Selamat siang Pak Masril. Selamat siang Pak. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Pak Masril, kalau boleh tahu nih, Pak Masril itu sebelum di KPU di mana Pak Masril kira-kira? Oh iya. Jadi sebelum komisioner saya pernah di laut Pak Ridwan. Oh gitu. Iya, di laut selama 7 tahun merantau. Lalu kembali ke darat saya coba untuk pengalaman menjadi KPPS. Oh, pernah jadi KPPS ya? Nah, berarti udah pernah jadi penyelenggara dulu ya? Pernah. Okay. Itu posisi saya nomor 3 Pak Ridwan. Oh gitu. Ya. Beberapa tahun kemudian saya coba peruntungan untuk mendaftarkan menjadi PPK. Oh, PPK juga. Iya. Oh, berarti memang dari bawah ya? Dari bawah, pernah jadi penyelenggara dari bawah berarti ya? Betul, Pak Ridwan. Oke. Kemudian saya coba peruntungan mendaftarkan kabupaten kota. Oh itu. Kalau boleh tahu nih Pak Masril ya, asik juga nih kalau ngeliat historisnya Pak Masril tadi bicara tentang pengalaman apa? Pernah di pelayaran, pernah menjadi penyelenggara di tingkatan bawah seperti KPPS, PPS dan PPK. Boleh tahu nggak Pak? Tahu dari mana sih Pak? Ya, untuk pertama waktu awal saya jadi KPPS itu kita dikolektif nih Pak Ridwan, atau memang dipilih dari pihak RT. Oh, sama lingkungan setempat Pak ya? Betul, Pak Oke. Ridwan. Jadi yang memang menguasai ya. Ya lanjut kemudian peruntungan ke PPK gitu ya. Dan itu kita tahu informasinya dari media. Oh, media ya. Begitu juga dengan tingkat kota. Karena KPU itu terbuka Pak Masril. Dalam hal ini apa informasi-informasi itu rekrutmen tenaga ad hoc di PPK dan PPS Pak Masril. Jadi tahunya dari situ Pak Masril ya. Betul sekali. Ya oke. Jadi luar biasa nih, lumayan apa? Ada pengalaman di bawah. Jadi mungkin barangkali sebagai penyelenggara sekarang artinya tidak kaget lah ya. Betul. Apa yang dilakukan terkait penyelenggara pemilu itu. Mungkin sekarang bebannya lebih berat Pak Masril ya. Ya. Apalagi megang se-Jakarta Utara. Betul Pak Masril ya? Betul sekali Pak Ridwan. Kalau boleh tahu Pak Masril, Ya. tinggalnya di mana nih? Biar teman pemilih tahu. Saya kebetulan tinggalnya di Oh, Pademangan. Pademangan. Nah, kelurahannya Pademangan Barat Pak Oh, Ridwan. berarti asli sini ya? Asli. Oh, luar biasa. Makanya bertanggung jawab mensukseskan pemilu di Kota Jakarta Utara, terjun langsung menjadi komisioner KPU Kota Jakarta Utara, teman pemilih. Itu ya Pak Masril? Anaknya berapa Mas Masril? Baru 2 Pak Ridwan. Baru 2, istri 1? Istri 1 betul. Wah, yang pertama dan yang terakhir. Betul. Baik, terima kasih Pak Masril. Jadi beliau pernah menjadi penyelenggara di tingkatan bawah. Kita lanjut ke tema berikutnya yaitu PDPB. PDPB adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dengan beliau dan kebetulan Pak Masril membidangi tersebut ya sebagai divisinya ya. Coba saya akan jelaskan apa itu PDPB. PDPB itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang prosesnya adalah memelihara dan memperbarui data pemilih secara terus-menerus yang diambil dari data terakhir pemilu. Tentunya PPDB itu melibatkan beberapa pihak ya Pak ya, termasuk Dukcapil, mungkin barangkali yang berkaitan langsung dengan data pemilih atau data penduduk di Jakarta Utara Pak ya. Iya. Pak, definisi pemutakhiran data pemilih itu berkelanjutan seperti apa sih Pak? Polanya itu? Baik. Jadi dalam PDPB pemutakhiran data berkelanjutan ini bagaimana alur-alur yang harus kita buat? Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu kita kumpulkan dari data-data pemilih. Nah, sumbernya apa saja? Yang pertama KTP dan data lainnya. Data lainnya itu semacam biodata penduduk, kartu keluarga, dan IKD, identitas kependudukan digital. Yang kedua, kita akan verifikasi data. Data pemilih itu betul atau salah. Terkadang ada data warga yang kira-kira ganda. Dia tinggal di Jakarta, tapi data lamanya ada di Jawa. Oh, itu masih terjadi Pak ya? Masih terjadi.
Ketika selesai verifikasi data, sudah kita temukan bahwa sumber itu ternyata benar, maka akan dibuat penghapusan data. Dan itu yang memenuhi syarat. Yang keempat adalah penambahan data. Penambahan data seperti apa? Penambahan data itu berasal dari pemilih baru. Contoh, misalkan seseorang yang berusia 17 tahun ke atas yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Dan kelima adalah pemeliharaan data. Bagaimana kita memelihara data-data yang MS atau masuk syarat. Itu alur-alur dari PDPB. Terus tujuannya nih Pak, tujuannya kira-kira untuk lebih rapi datanya terkait persiapan untuk pemilu berkelanjutan berikutnya atau bagaimana Pak kira-kira Pak? Untuk PDPB ini memang tujuannya ini untuk memelihara dan akan diproses. Prosesnya bagaimana sih? PDPB ini asalnya dari mana? PDPB ini berasal dari DP4. Oh, DP4 ya? Ya, DP4 ini adalah data pemilih potensial pemilu. Jadi dikeluarkan oleh Dukcapil Pak ya? Bukan, itu dari Mendagri. Oh, Mendagri langsung. Oh iya. Mendagri baru turun ke KPU, sehingga turun kembali ke provinsi dan ke kota. Baru diserahkan ke KPU. Baru ditelaah mungkin Pak ya. Betul. Eksekusinya ada di tingkat kota. Berarti setiap jenjangan atau di setiap kota itu ada petugasnya Pak ya? Ada Pak Ridwan. Jadi memang kita coba sinkronisasi, bekerja sama dengan instansi terkait. Contohnya misalkan Dukcapil, Dinas Pemakaman, terus dengan Dinas Pendidikan. Apa kaitannya dengan Dukcapil? Dukcapil kita bisa sinkron mengenai data-data penduduk yang pindah atau keluar dan masuk. Dinas Pemakaman atau Dinas Pertamanan itu mengenai data-data orang yang meninggal dunia. Oh gitu ya. Jadi lebih terdeteksi lah Pak ya. Terdeteksi. Cuma memang ada beberapa permasalahan terkait data kematian. Sebagian warga memang untuk anggota keluarganya tidak mempunyai akte sertifikat kematian, akte gitu ya. kematian. Artinya beliau tidak melapor dong Pak kalau seperti itu. Betul, kan memang gitu ya? kesadaran masyarakat memang belum. Yang ketiga tadi Dinas Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan ini terkait dengan pemilih baru yang pemilih pemula lah ya. Pemilih pemula, betul. Oh iya. Berarti sering dilakukan itu Pak, sering dilakukan koordinasi seperti tadi yang disebutkan Bapak tadi itu ya, untuk mematangkan atau lebih ke lebih data ini biar clear ya, tidak ada ganda dan sebagainya tadi itu ya. Terus lebih menarik lagi teman-teman pemilih, seberapa penting sih PPDB ini untuk pemilu berkelanjutan? Karena ini sangat luar biasa, biar tidak ada data ganda yang dibilang Pak Masir tadi, betul Pak ya? Betul. Dan pemilih pemula, sehingga mereka itu memiliki hak pilih untuk pemilu berikutnya. Nah, Pak Masril, seberapa penting Pak PPDB ini terkait untuk pemilu berikutnya Pak, atau berkelanjutan ini Pak? Baik. Jadi memang PDPB ini sangat penting kita lakukan secara bertahap. Tujuannya memang PDPB ini untuk kita pemuktahiran data. Pemuktahiran data itu terkadang data-data itu banyak berubah. Ya terkaitnya tadi ada yang keluar dan masuk, pindah rumah dan lain-lain. Nah, dalam memelihara data itu sangat penting. Ya, perlu kita secara akurasi dan memutakhirkan data warga Jakarta Utara yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Wah, ini sangat penting nih, teman pemilih, harus diperhatikan betul berarti nih PPDB ini untuk terkait pemilih berkelanjutan. Pak Masril, ada nggak sih Pak aturan-aturan itu Pak untuk lebih memperkuat aturan ini sehingga masyarakat juga paham dengan aturan itu dan aktif tentunya aktif, termasuk tadi yang disampaikan Pak Masri itu data kematian dari Dinas Pemakaman,
Dukcapil atau DP4 tadi dari Mendagri tersebut. Nah, seberapa penting dan aturan apa aja Pak yang dilakukan oleh KPU atau seperti apa Pak? Baik, jadi memang untuk peraturan-peraturan ini kita sudah ada dasar hukumnya. Untuk PDPB mengenai PKPU nomor 1 tahun 2025 tentang PDPB. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 tentang PDPB. Yang pertama itu mengatur tentang sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden. Nah, selanjutnya mengatur tentang daftar pemilih tetap. Nah, ini sangat penting ketika PDPB ini dalam perjalanannya bagi masyarakat atau warga Jakarta Utara yang memang mempunyai haknya untuk memilih dan akurasi tingkat datanya benar, maka akan ditetapkan secara DPT. Berarti tahapannya nanti setelah DP4, DPPB nanti ditetapkan menjadi DPT Pak ya? Betul Pak Ridwan. Maka dari DP4 akan disinkronisasikan dengan PDPB ini sebagai dasar kita kita turun ke lapangan apakah memang data-data tersebut betul atau tidak. Melalui sinkronisasi data pemilu terakhir maka akan terbentuklah DPT. Oh, DPT ya. Teman pemilih tentunya ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh KPU atau petugas KPU melakukan hal-hal tersebut yang disampaikan oleh Pak Masril. Biasanya prinsipnya seperti apa aja Pak biasanya Pak untuk memenuhi DPPB ini Pak? Baik Pak Ridwan, prinsip PDPB ini ada 10 prinsip, tapi yang memang saya akan coba jelaskan hanya sekitar 4 prinsip yang memang kira-kira sangat penting. Pertama itu prinsip komprehensif. Nah, prinsip komprehensif ini ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kelengkapan data. Jadi pemilih itu datanya harus lengkap dan informasinya pun harus lengkap. Contohnya identitas KTP, KK atau IKD. Yang kedua, keakuratan, data pemilihnya akurat. Betul memang orang tersebut yang memegang identitas tersebut. Keterkinian, data-data yang memang sudah ada dan tidak ada perubahan. Terus konsistensi, data tersebut memang konsisten terhadap sumber data yang berbeda. Transparan, partisipasi, pengamanan. Nah, itu aspek-aspek dari komprehensif yang kira-kira sangat penting. Dan yang kedua adalah aspek inklusif. Pak Masril, tentunya dalam hal ini kan bicara data pribadi Pak ya. Tadi yang disampaikan Pak Masril itu tentunya kan ada perlindungan data juga Pak. Tidak boleh sembarangan menyampaikan hal tersebut. Atau seperti apa sih polanya Pak perlindungan data tersebut yang dilakukan oleh KPU sendiri? Ya, data-data tersebut memang sudah dilindungi oleh KPU dan dilarang atau menyebarluaskan KPU bahwa data-data tersebut tidak boleh untuk disebarluaskan karena di situ terdapat kandungan. Yang pertama adalah NIK. Betul. Jadi NIK itu sangat penting. Terus alamat dan lain-lain. Kenapa? Karena bisa saja data-data tersebut disalahgunakan Pak Ridwan. Iya, betul. Terus yang melakukan atau penyelenggara PPDB itu siapa sih Pak? Tahapannya seperti apa? Atau dari RIK, lalu untuk tingkatan provinsi, tingkat kota, atau seperti apa Pak Masril? Oke, jadi memang penyelenggara PDPB ini memang khusus untuk KPU Pak Ridwan. KPU RI yang pertama dari Mendagri yang berasal dari DP4. DP4 itu diturunkan melalui KPU pusat. Iya.
ya lanjut langsung ke KPU provinsi dan dilanjutkan kembali di KPU kabupaten kota. Jadi ada 3 tahap, ada 4 tahapan tadi ya. Iya. Dari Mendagri, KPU RI, provinsi dan kabupaten kota, baru dimatangkan di tingkatan bawah Pak ya. Nah, terkait ini Pak, teman pemilih terkait dalam penyelenggaraan PBDB itu, apakah itu wajib Pak dilakukan setiap tahunnya atau ada periodok atau semesternya Pak kira-kira Pak? Ya, memang setiap tahunnya data-data ini perlu kita muktahirkan sehingga akurasi data pemilih yang kira-kira terjadi perubahan dalam 1 bulan saja kira-kira bisa berubah. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Adanya arus penduduk perpindahan itu Pak ya? Perpindahan, betul Pak ya. Termasuk pemindahan, terus termasuk tadi yang dikatakan Pak Masri tadi yang meninggal dan sebagainya tadi kan gitu kan. Betul. Pemilih baru betul, pemilih pemula lah ya Pak Masri yang teman pemilih ini luar biasa. Narasumber hari ini siang ini Pak Masri, beliau adalah sudah menguasai betul apa yang disampaikan tadi. Kebetulan beliau ada yang membidangi divisi tersebut. Pak Masril, penyelenggaraan PPDB di KPU Kota Jakarta Utara, siapa Pak yang bertugas kira-kira Pak? Apakah ada operatornya atau memang ada timnya atau siapa yang melakukan hal itu Pak? Baik, jadi untuk data-data pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini yang memang berasal dari DP4 yang diturunkan KPU RI sampai dengan provinsi dan diturunkan kembali ke kabupaten kota dan Kabupaten kota ini yang mengeksekusi bagaimana lingkup untuk sebuah kota data-data pemilih tersebut akurat, maka di situ ada operatornya yang memegang aplikasi Sidali. Oh Sidali Pak ya. Oke, betul. Pak Masril lagi nih. Apakah setelah melakukan beberapa tahapan tadi itu rekapitulasi dan sebagainya tadi itu kan dilakukan di KPU Jakarta Utara, artinya hasil itu juga diumumkan Pak di media bahwa pergerakan data itu atau perubahan data itu setiap periode tadi kan Bapak bilang kan diupdate gitu kan dengan perubahan-perubahan data itu termasuk bergeseran masyarakat pindah dari tempat satu ke tempat lain, terus pemilih pemula, ada juga yang telah meninggal kan otomatis itu kan harus dihapus juga kan. Nah, polanya seperti apa Pak? Apa di media kah atau dipublish di media kah atau melakukan rapat pleno dan sebagainya dengan partai-partai politik atau dengan pemangku kepentingan Pak? Gimana Pak? Baik, untuk KPU Jakarta Utara akses data atau memang sosialisasi untuk pemutahiran data untuk tingkat kota kita adakan setiap per 3 bulan pleno. Itu Pak Ridwan. Itu mengundang Bawaslu dan sebagainya Pak atau partai politik seperti itu? Betul Pak gitu Ridwan. Ya? Jadi yang kita undang adalah Bawaslu, Dukcapil. Oh Dukcapil, betul. Dan instansi lainnya. Ya. Biasanya Pak itu dilakukan berapa kali rapat pleno tadi disampaikan Pak Masril itu 3 bulan sekali kah, setahun sekali kah atau seperti apa Pak polanya Pak kira-kira Pak? Ya. Untuk tingkatan kabupaten kota khususnya Jakarta Utara per 3 bulan sekali. Oh per 3 bulan sekali ya. Jadi kita update per 3 bulan sekali. Jatuh untuk yang kedua adalah di bulan Oktober dan terakhir di bulan Desember. Sehingga Desember itu adalah proses untuk pemutahiran data-data termasuk data ganda, data kematian, data pemilih pemula dan lain-lain. Ada nggak sih Pak kira-kira dari masyarakat setelah dilakukan pendataan ulang yang berkelanjutan tadi harus seperti apa Pak? Teman pemilih ini melakukan pelaporan atau pengaduan itu kira-kira kemana atau seperti apa Pak kira-kira Pak? Kan bisa saja kan Pak ya, masyarakat itu ternyata tidak terupdate gitu kan, tidak terupdate terus akhirnya saya udah pindah ke sini gitu kan. Nah itu harus seperti apa, datang ke sini kah atau seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya,
Untuk pengaduan KPU sudah membuat semacam help desk. Oh, help desk ya. Di setiap kecamatan atau di KPU Pak? Di KPU. Oh, KPU, Pak. Dan juga melalui berbagai media sosial, sehingga kita turunkan juga melalui sosialisasi di tingkat kelurahan. Yeah. Contoh Pak Ridwan, semisalkan ada warga yang kira-kira contoh yang meninggal nih, Pak Ridwan. Ketika kita data orang tersebut memang betul meninggal, Pak Ridwan. Betul. Tetapi bahwa dalam data, based on data ini kita perlu secara administrasinya. Administrasinya itu apa? Yaitu sertifikat atau akte kematian. Harus dibuktikan itu juga Pak ya. Betul. Jadi tidak sembarangan juga ya melaporkan itu ya. Sehingga untuk warga yang anggota keluarganya meninggal tanpa akte, maka mereka bisa membuat surat keterangan dari RT dan RW. Sehingga data tersebut bisa kita TMS-kan. Oh gitu ya. Yang kedua adalah mengenai perubahan status kerja. Iya. TNI, Polri atau betul itu ya. Betul. Pak Masril, ada lagi nih menindaklanjuti dalam hal ini pengawasan, tentunya Bawaslu berperan di situ Pak Masril ya. Karena tadi kan disampaikan Pak Masril juga mengundang Bawaslu, tentunya beliau adalah sebagai pengawas kita. Peran beliau itu seperti apa sih Pak? Ya, untuk Bawaslu memang perannya sangat penting, bahwa mereka untuk mengawasi apakah memang data-data terkait data-data yang mereka ragukan sehingga bisa dikoordinasikan dengan KPU. Jika mereka menemukan kejanggalan, menemukan bukti, maka wajib untuk KPU menindaklanjuti apakah memang data tersebut memang data ganda atau data yang lainnya. KPU itu melakukan supervisi nggak sih Pak ke Dukcapil atau ke lembaga lain untuk minta, bukan dukungan, artinya biar datanya lebih komprehensif ya, atau seperti apa Pak kira-kira Pak, termasuk ke Bawaslu tadi kan dalam sisi pengawasan, berarti ke Dukcapil tadi juga minta dukungan, artinya mereka harus aktif menyampaikan hal itu, data itu ke KPU, sehingga KPU melakukan updating data terkait pemindahan dan meninggal sebagainya tadi, kira-kira seperti apa Mas? Ya, kita KPU Jakarta Utara memang wajib untuk koordinasi Pak Ridwan. Jadi kita harus ke Dukcapil. Saling supervisi Pak ya? Supervisi maupun memang kita melihat secara data. Contoh misalkan kita dalam Sidalih itu terkait data kematian. Data kematian di situ memang sudah ada, tapi tidak ada aktenya. Bagaimana kita berkoordinasi? Maka kita perlu koordinasi dengan Dinas Pertamanan yang menaungi Dinas Pemakaman. Di situ tertera akan data-data orang meninggal semua. Baik teman pemilih, ini sudah disampaikan soal narasumber kita, beliau ada Bapak Masril, sudah menyampaikan alur dan dasar hukum tadi yang disampaikan Pak Masril, PPDB itu. Jadi artinya PPDB itu tidak bisa berjalan sendiri Pak Masril ya, harus dilakukan beberapa instansi sehingga pemutakhiran data PPDB ini berkelanjutan ini menjadi komprehensif dan akurat, tidak ada ganda dan sebagainya, termasuk data pemilih pemula di tingkatan sekolah-sekolah Pak mungkin Pak ya, gitu ya, terkait data kematian dan sebagainya. Terima kasih, kami sebagai MC dan kru tim podcast Jakarta Utara, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih. Udah, larang nggak Pak? PDPB-nya belibet.